Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Putramu, Engkau selalu mencari kami yang seringkali tersesat dan hilang. Perkenankanlah kami untuk saling mencari siapapun yang hilang di antara kami, sehingga persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan ini membuat kami mampu untuk lebih mengasihi dan lebih menyadari kerahiman-Mu yang tanpa batas dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa bersama dengan Putra-Mu dan Yesus Kristus serta Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam suatu peradilan, sebagian besar dari kita mungkin sangat setuju bila seorang penjahat mendapat hukuman yang sepantasnya seturut dengan dosa yang telah ia perbuat. Atau seseorang harus mendapatkan denda bila melakukan suatu pelanggaran hukum dan aturan. Inilah yang sering kita sebut sebagai keadilan. Hal ini memang benar adanya. Namun keadilan yang demikian hanyalah dalam arti yang sempit. Karena Allah jauh melebihi keadilan yang dapat didefinisikan manusia. Sebab keadilan Allah adalah keadilan yang dipenuhi oleh belas kasih. Sebesar apapun dosa manusia, Allah tetap membukakan
pintu kerahimannya. Manusialah yang justru seringkali menutup pintu kerahiman itu karena manusia seringkali jatuh pada dosa yang sama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, melalui bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu biasa ke-24 ini, kita diajak untuk merenungkan betapa besar kasih Allah kepada umat manusia. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran melukiskan Allah yang murka kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel memperoleh kasih Allah yang begitu besar, nyatanya mereka begitu cepat berpaling hati dari Allah. Hal inilah yang membuat Allah hendak membinasakan bangsa Israel, karena mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Musa pun tampil sebagai perantara bangsa Israel untuk memohonkan belas kasih kepada Allah. Kisah ini pun berakhir dengan kegembiraan, sebab Allah tidak jadi melampiaskan kemurkaannya kepada bangsa Israel, karena kasih-Nya tanpa batas. Bacaan kedua yang diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius mengisahkan kesaksian Paulus tentang betapa besar kasih Allah yang diterima olehnya. Paulus yang dahulunya adalah seorang berdosa, namun dipantaskan oleh Allah. Yesus Kristus hadir di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, dan Paulus adalah salah seorang yang ditebus karena imannya kepada Kristus. Untuk itulah maka Paulus berani memberikan kesaksiannya tentang betapa besar kasih dan kesabaran Allah dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada perikop Injil yang hari ini kita renungkan, penginjil Lukas melukiskan Yesus yang secara tegas menyatakan arti kehadirannya di tengah-tengah bangsa Yahudi. Yesus datang bukanlah untuk menghakimi dunia dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Sebaliknya, Yesus justru hadir untuk menyatakan bahwa pintu kerahiman Allah senantiasa terbuka bagi mereka yang berdosa dan mau kembali bersatu bersama Allah. Allah tidak pernah ingin seorang pun dari kita binasa dan jatuh dalam dosa. Kasih Allah itu diumpamakan seperti seorang gembala yang terus berusaha mencari seekor dombanya yang tersesat, dan bila ditemukan maka penuhlah dengan sukacita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, melalui bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-24 ini, Allah hendak menyapa kita dengan kasih dan kerahimannya. Allah sesungguhnya tidak memandang kita dari seberapa besar dosa yang kita buat atau kita miliki, tetapi sejauh mana usaha kita untuk bertobat dan kembali kepada jalan kasih-Nya. Seberapa besar pun dosa yang kita miliki, hal itu tidak bisa menghambat betapa derasnya kasih kerahiman Allah. Yang penting kita mau kembali kepadanya, memperbaiki hidup kita dan bertobat. Saudaraku yang terkasih, sekarang marilah kita bertanya diri, apakah kita mau berpulang dan masuk kembali
ke dalam pintu kerahiman Allah? Atau kita justru memilih untuk menjauh dari kasih-Nya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur sebab Engkau senantiasa membuka pintu kerahiman-Mu kepada kami. Semoga dengan menyadari hal tersebut, kami sungguh mampu menyadari dan bertobat dari segala dosa yang telah kami perbuat, memperbaiki hidup kami, sehingga kami dapat kembali bersatu dalam kawanan domba kesayangan-Mu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.